Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya. Ketemu lagi sama Mami Dona di Madon Tarot Channel. Pasti iyalah. Selamat tahun baru buat keluarga besar Recycle, keluarga besar MDF, Mami Dona Family Recycle, di mana saja kalian. Semoga kalian sudah meniatkan yang baik untuk di tahun depan dengan lebih banyak berubah, lebih banyak beribadah, dan lebih banyak berikhlas ya. Harus bisa berubah lebih baik dari yang terdahulu, harus. Karena apa? Manusia itu kan tidak luput dari dosa, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari segala macam yang namanya penderitaan, tidak luput dari namanya semua kebahagiaan, tidak luput dari semua cobaan dan perjalanan hidup, di mana kita bisa bersyukur, itu nikmatnya tiada tara ya. Karena apa? Dimana kita bersyukur ya, disitulah kita mendapatkan atau merasakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah ya. Mami sapa dulu. Hai James, hai Ginny, everybody in here, hello. Halo semua, berilah energi yang baik ya untuk kita bercerita hari ini ya. Beberapa dari keluarga Recycle masih banyak yang bersedih, gundah gulana, masih banyak yang merana ya. Jangan, kalau lagi gundah, kalau lagi kesal, lagi sedih, lagi ngapa-ngapain, pokoknya lagi galau nisasi, pergi ke toilet. Kenapa? Dibuang di sana. Biar kalian lega. Emangnya sakit perut nih? Lah, iya. Semua itu harus dibuang. Kalau nggak dibuang, mau jadi apa? Kita aja makan tiap hari nih. Ya, makan tiap hari pasti kan ke belakang. Masa mau disimpen? Ntar jadi apa? Penyakit, sama kayak kalian. Kalau disimpan terus, akhirnya jadi penyakit. Boro-boro kalian sehat, jasmani dan rohaninya akhirnya sakit. Terus mau ngejalaninnya seperti apa? Semua itu ada hikmahnya sayangku, cintaku, kasihku hanya padamu. My darling sweetheart, bebek sweet. Semua itu ada hikmahnya. Kita harus bisa menerima lahir dan batin. Maafkanlah diri kalian, baru memaafkan orang lain. Kita tidak bisa memaafkan orang lain kalau kita tidak memaafkan diri kita sendiri. Terutama kita meminta maafnya kepada Tuhan, agar Tuhan juga bisa melihat ketulusan dan keikhlasan hati kita dalam meminta maaf. Itu cinta ya. Kita harus kuat. Anggap aja penderitaan dan kesedihan itu kayak kita treadmill, nge-gym, angkat barbel. Tuh, 1, 2, 1, 2. Oh, kok 1, 2 aja, mam? Trinya mana? Boro-boro sampai ke tri. Harus begitu. Biar apa? Jiwa kita juga sehat, raga kita juga sehat.
biar tubuh kita juga bisa menerima energi positif. Kalau energi negatif terus, tubuh juga kagak kuat, bro. Bre. Yang ada kita babak belur. Gak mau kan? Ya kan? Jangan sayangku. Kita tuh harus berjuang. Penjajah aja berjuang untuk kemerdekaan. Sama kita juga berjuang untuk kemerdekaan apa? Kemerdekaan hati. Hati apa, Mam? Hati nurani. Bukan hati yang terluka. Itu loh. Sehingga begitu kita merasa sudah merdeka, pasti kita akan bisa berbicara. Contohnya, ku coba bertahan, mendampingi dirimu, walau kadang kala tak seiring jalan ku cari. Apalagi? Udah ku coba, ku cari. Tentang apa? Jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Dari semua penyesalan dan air mata yang kalian keluarkan itu, semua ada pembayarannya, sayang. Kalian sudah mencoba, kalian sudah mencari apa? Jalan keluar untuk sebuah kebahagiaan. Mencoba, mencari. Kalau memang jalan yang Tuhan berikan itu bertolak belakang dengan apa yang kalian inginkan, jangan kalian marah-marah, jangan kalian bersedih, jangan kalian merasa hidup ini tidak adil. Ambil hikmah dari perjalanan hidup tadi agar tidak ada apa? Penyesalan lagi dan air mata yang terlalu berlebihan di dalam kehidupan kita. Kalaupun mereka melakukan sesuatu yang menyakitkan hati kita dengan segala kesombongan, keserakahan, penindasan, kezoliman. Cuma satu, guys. Kata Allah, tunggu. Nanti dapat jatahnya. Masih ngantri. Nah, kenapa kadang kita ngantri ya? Tahu-tahu kita bisa duluan. Karena sebagian orang pada saat dipanggil, ada yang pergi ke kamar mandi, ada yang pergi nerima telepon, ada yang mungkin kebelet ke belakang, atau membeli sesuatu. Akhirnya yang namanya dipanggil, orang lain yang masuk. Karena apa? Suatu kesabaran dan divine timing. Memang sudah jatahnya dia terima, walaupun antriannya lebih panjang. Sama dengan kita. Dengan apa, Mami? Sayang? Ya, dengan amal dan ibadah kita bisa mempercepat antrian yang tadinya kita menunggu sesuatu apa yang kita doakan, sehingga Tuhan juga memberikan. Nah, itu simple, sayang. Jangan kalau yang sudah ngantri, kalian ada sesuatu, kalian balik lagi, tahu-tahu udah kelewatan, proteslah kalian. Lah ditanya kemana aja?
Makanya di mana orang yang setia, disitulah jalan Tuhan tidak pernah salah. Kalau kalian setia dengan yang namanya komitmen, setia dengan janji kepada Allah, setia dengan janji ikrar, setia dengan komitmen, Tuhan juga bisa lihat. Di mana kesetiaan manusia hanya di bibir saja, sama tindakan Tuhan juga tahu, bukan tidak tahu. Nah, makanya selalu diuji cobanya dengan kesabaran. Namanya orang, kalau betulkan sesuatu di bengkel, mau bengkel apa, terserah. Nggak ada yang langsung masuk bengkel atau repair selesai. Ada, tetap juga menunggu. Mau 10 menit, setengah jam, 1 jam, bahkan berhari-hari. Sama. Yang mau cepat selain repair ada. Kalau kalian digadai. Bercanda, Umi Dona bercanda. Ya kalau cintanya digadai mah banyak, iya kan? Kalau udah lunas ntar diambil. Lu kate nggak ada emas. Kalau nggak ada emas banyak. Mas Joko, Mas Agung, Mas Wawan. Mohon maaf ya. Umi Dona bercanda. Hai Mas Wawan, Mas Bambang, Mas Agung. Ada juga Mas Agus. Seneng tuh namanya disebut sama Medona. Ya. Kita harus bisa belajar dari kehidupan secara nyata. Secara real, jangan secara semu atau secara halu apa, halusinasi, bukan halusia, bukan, panjang kalau itu. Kagak nyampe ntar. Jangan cinta sayang. Jadi yang namanya kalau kita bicara sama divine timing atau penyatuan kembali, itu macam-macam. Ada yang disatukan secara fisik atau secara energi ada. Tergantung bagaimana kita bisa mendapatkan barokahnya itu tadi. Jadi ada beberapa dari kalian yang sudah dapat rekonsiliasi, ternyata masih babak belur, berarti belum lulus. Ya kan? Ada yang gak mau rekonsiliasi karena menginginkan sebuah kehidupan yang baru. Semua juga tergantung dari amal dan ibadah kalian. Apakah kalian berhak untuk mendapat pengganti sebelum kalian belajar dan lulus? Dan buat yang masuk ke kehidupan sebagai orang ketiga, sama. Kalau misalkan masa berlakunya sudah habis, berarti expired. Suka tidak suka kalian menerima. Berarti kalian cuma disuruh ngejagain sebentar. Apa bedanya jadi babysitter? Dan kalau kalian yang sudah terkomitmen ternyata harus diambil, anggap saja kalian juga menjaga. Anggap saja barang rentalan, kan mama sudah bilang. Atau kalian mencicil beli barang tapi kredit
setan, begitu nggak bisa bayar diambil sama debt collector. Simpelin aja hidup gitu. Santuy coy. Easy going, not ribet. Kalau enggak, sampai kapanpun kalian akan sutiris. Sutiris itu repot. Karena Sutiris sudah pindah rumah. Itu Sutrisno, Mam. Hai Sutrisno. Moga-moga nama yang dipanggil sama Mami dijabah sama Allah ya. Amin. Ini energinya maskulin berarti dong. Kita itu harus tetap tersenyum, tetap harus happiness. Karena apa? Energi positifnya itu yang bagus. Jangan masukkan energi negatif, nanti kita jadinya devil. Mau nenteng kemana-mana, nenteng setan. Mending kita nenteng yang malaikat, diikuti. Ujung-ujungnya selalu diaminkan. Amin, amin, amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Kalau yang ngikutin kita setan, hajar bro, lanjutkan. Nah itu, yang ada kita esmoni coy. Rasa apa Mam? Rasa stroberi. Wis, bukan lagi. Sejuk. Aduh. Ini sudah 2021. Ntar lagi. Dikala kalian nanti ngeliat itu kagak lama lagi, hitungan ngejam udah 2021. Padahal maminya lagi happy. Masa mami happy kalian sedih? Wah, bagaimana cong? Raiso cong. Jangan Raiso son. Bukan begitu caranya Ferguson. Jangan terlalu berpikir yang negatif. Jadinya kita pusing. Masa di tahun 2020 pening, di 2021 jadi pening aku. Ketambahannya apa? Terus udah gitu di mix lagi. Pening aku. Waduh. Jangan cinta sayangku. Carilah kebahagiaan untuk diri kamu, diri kalian. Karena hati jiwa yang bahagia itu tergantung dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu kalau kita butuh terkadang susah. Kalau mereka butuh kadang cepat. Itu sudah kodrat alam. Persiapkanlah diri kita untuk kebutuhan diri kita sendiri. Sudah waktunya kita memikirkan diri sendiri, ya, sudah cukup kita memikirkan orang lain. Pikirkanlah diri kita sendiri, pikirkanlah kebahagiaan kita sendiri, apa yang ingin kita ambil. Serahkanlah sama Allah untuk proses finishing. Kalau memang Allah menginginkan kalian dipersatukan, pasti. Tapi kalau Allah tidak ingin ngelihat kalian sedih, karena apa? Allah sayang sama kalian. Tidak ada yang Tuhan beri sebuah kesulitan untuk manusia. Nggak ada. Manusia selalu diberikan berkah, walaupun manusia sendiri tidak pernah berterima kasih kepadanya. Pahami itu. Pohon Anda? Pohon. Paham Anda?
Aduh, jadi kemenong-menong dong kita. Iya. Kalau kalian ditakdirkan menjadi karmik, semoga kalian bisa berubah untuk tidak menjalani sebagai karmik. Agar tidak menjadi karmik, mungkin kalian bisa terlahir kembali sebagai twin flame ataupun soulmate. Kalian harus pahami ya. Jangan kalian merasa, wah saya ini ternyata pasangan saya adalah twin flame saya, pasangan saya adalah soulmate saya. Ternyata kalian dalam satu hubungan, ternyata kalian toksik. Ternyata kalian racun. Ternyata kalian karmiknya. Itu. Apapun yang terjadi di dalam sebuah hubungan, kalau kita merusak hubungan atau kita mengambil secara paksa, kita sudah membuat diri kita menjadi seorang yang toksik. Karena energi devil itu yang berkuasa dan yang mengatur kita akhirnya. Kalau pasangan kita masih immature, pasangan kita masih selfish, pasangan kita masih terlalu passion ya, terlalu berhasrat, terlalu birahi, atau pasangan kita terlalu munafik, pasangan kita terlalu egois, pasangan kita terlalu mementingkan diri sendiri, pasangan kita terlalu mempunyai praktis yang tinggi, gengsi yang tinggi, berarti dia sebagai manusia belum lengkap. Apanya, Mami? Waktu belajar banyak bolos. Kebanyakan nitip absen. Sehingga beberapa pelajaran hidup dia tidak paham. Nah, itu yang harus kalian sadarin. Kalian yang sudah lulus dengan pengalaman hidup, pelajaran hidup, harus bisa melepas. Jangan sampai ada penyesalan dan air mata lagi. Itu sayangku. Kita sama-sama healing, kita sama-sama berjuang, kita sama-sama menguatkan hati. Ya. Karena apa? Tuhan itu punya CCTV. Tuhan gak pakai filter. Mau kalian ngebohongi diri seperti apa, Tuhan juga tahu. Mau kalian menipu siapapun, Tuhan juga tahu. Mau kalian menyakiti hati siapapun, Tuhan tahu. Mau kalian menjolimi siapapun, Tuhan juga tahu. Tidak ada yang lepas. Gitu. Kita sebagai manusia yang tidak luput dari semua kesalahan, hanya bisa bersyukur, berikhlas, jangan pasrah. Kalau kita terlalu pasrah, Tuhan juga lihat. Mau ngasih berkah kayak orang hidup segan mati gak mau. Bagaimana dong? Bagi rata lah mam. Belah apa? Belah semangka kita, iya kan? Iya kalau semangkanya bulat. Emang ada mami semangka segi 4? Ada. Bahkan bukan bulat. Semangka mami, oh itu semangat ya. Ayolah, harus
kuatkan hati, kuatkan iman, ibadahnya diperkuat. Mintalah kepada Tuhan sesuai dengan kepercayaan kalian masing-masing. Yakin Tuhan tidak pernah salah memberikan berkah dan berkat. Itu saja. Tuhan tidak pernah salah. Hanya menunggu waktu. Jangan sampai kalian kelewatan. Kalau kalian kelewatan, ntar yang lain dicomot sama orang lain berkahnya. Nah, kenapa sampai bisa dicomot, Mami? Ya kita lupa. Lupa apa? Lupa bersyukur. Komplain aja terus. Lu aja dikomplainin capek, apalagi Tuhan. Iya kan? Kadang kita kagak nyadar. Nah gitu. Jadi sayang, cintanya Mami, sayangnya Mami, yuk kita sama-sama berdoa semoga tahun depan menjadi diri yang baru dan lebih baik lagi. Kalau memang rezeki tidak akan pernah kemana dan tidak akan pernah tertukar, ya. Pastikan tarot bukan Tuhan, tapi dengan tarot kita bisa mendapatkan pelajaran hidup atau mungkin signal dari semesta untuk sebuah cerita yang disampaikan, ya. Dimana kalian tetap sebelum mendengar reading Mami tentang story kita hari ini berdoa, ya. Kalian mau diringkan dengan siapapun silahkan, tetapi buat Mami adalah berdoa untuk diri kamu sendiri itu lebih baik, karena dimana kita harus memikirkan diri kita sendiri baru memikirkan orang lain dalam bentuk sebuah kebersyukuran. Kita harus bersyukur, ya, atas semua yang diberikan oleh Allah. Oke sayang, di sini Mami coba mau story tentang 2021. Ada apa? Ada apa Mami? Ada kakak, ada mak. Ada teman, ada abang, ada sister, ada mas bro. Ada apa di 2021? Ya. Apa yang terjadi oleh pasangan kita atau pada diri kita? Kita tidak tahu. Semoga saja di cerita Mami Dona bisa tersampaikan pesannya semesta apa. Insya Allah, bismillah kita semua ya, untuk perjalanan hidup di 2021 ada apa dengan kita semua. Ya, semoga diberikan keberkahan. Amin. Amin kan sayang? Amin Allahumma amin. Ya, kita mulai sayang. Oh ya, di sini Mami Dona pakai cinta energi dari universe, ya. Ini malaikat cinta dan deck tarot, ya, serta kartu remi. Kita bukan momen joker ya. Kita bukan main QQ sayang. Kita mulai sayang ya. Banyak yang bilang, Mami, I miss you so much. Mami, jangan telat. Kata kita guru ya. Iya, bukan guru lah. Mami adalah Mami. Ya, kalian anggap Mami sebagai orang tua. Mami, alhamdulillah. Kalaupun yang lebih tua, kalian adalah saudara Mami. Ya, Mami anggap kalian sebagai sister Mami. Ya, jangan pernah sungkan. Ya, jangan pernah merasa rendah hati. Jangan pernah merasa kita menjadi orang yang sombong. Ya, karena orang yang sombong di mata Tuhan gak ada harganya. Waduh, capek deh. Kagak ada harganya.
Itu jelas sayang. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ini. Kita akan coba ya kartu yang keluar seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, Angel, Sun, Moon, Rising, and Venus, give me energy for this card. 4 elemen air, tanah, udara, dan api. Apa yang terjadi 2021 terhadap kita, terhadap pasangan kita, terhadap orang lain, atau terhadap siapapun hadir wah, thank you. Wah. Hui. Kayaknya di sebelah sini saja. Oke. Yang tertutup. Yang terbuka. Ya. Kita minta energi dari tarot. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me klarifikasi Sun, Moon, Rising, and Venus. 4 elemen api, tanah, udara, dan api. Thank you. Wow, good. Ini yang tertutup ya. Ini yang tertutup, ini rahasia yang mungkin semesta akan berceritanya lebih dalam lagi. Tidur. Kalau kita tidur, siapa yang baca dong, Mami? Nah, itu dia. Siapa dong? Ya. Dan kita minta dari energi. Dear God, give me energy from universe. Sun, Moon, Rising, and Venus. Elemen air, udara, tanah, api. Thank you. Wow. No. Thank you. Yes. 1 tertutup dan 1 terbuka. Oke. Memang adil semesta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, Angel, give me klarifikasi, advice, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk elemen air, tanah, udara, dan api. Thank you. Wah, banyak kali nih. Gimana nih? Yang tertutup dan terbuka, tidak apa-apa. Harus, ya sudah. Oke. Kita lanjut deh. Sekarang Ini sambil Mami menemani kalian menikmati tahun baru. Happy New Year. Ya. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada
Ada 2. Sebentar ya. Kita mulai. Apa yang terjadi? Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. 2021 yang terjadi pada kalian semua ya, untuk feminim, untuk maskulin ataupun karmik, apapun. Jadi di sini ada sebuah kebahagiaan, kemakmuran ya. Sebuah kebahagiaan dan kemakmuran yang akan kalian capai. Namun semua harus dengan kesabaran ya. Harus dengan kesabaran ya. Ada beberapa yang kecewa karena tujuan yang dia raih hanya kepentingan untuk dia sendiri dan kecewa karena tidak bisa diwujudkan. Nih. Dan ada yang mempunyai kalian, ada yang mempunyai harapan untuk sebuah cinta. Ya, cinta dan untuk sebuah kebahagiaan, kesejahteraan dan kemakmuran. Aduh, Mami kok belepetan sih, Mam? Makanya itu dia sudah. Ada dari feminim atau karmik berharap untuk sebuah cinta, tetapi di sini kita bicara seorang karmik berharap untuk sebuah harapan tentang sebuah cinta. Dan di sini kesabaran dari seorang karmik atau kalian yang menyakiti hati pasangannya atau mengambil alih semua hanya untuk kepentingan diri, hanya bisa bersabar di tahun depan. Dan di sini kekecewaan yang begitu mendalam ya, kekecewaan yang begitu mendalam karena sebuah kesabaran yang tidak ada habis-habisnya. Dan jatuh di manakah ini? Sebuah keajaiban. Ada jatuh di 2. Itu adalah angka twin flame. Jadi hubungan kalian yang berlandaskan atau soulmate connecting twin flame, miracle untuk kalian di 2021 itu ada. Ya, 2, apapun yang berlandaskan 2002, satunya ini adalah miracle. Itu sayang. Dan coba kita cari ini ya. Oke. Oke. Sabar sayang ya. Yang merah adalah sebuah kebaikan. Yang hitam adalah sebuah keburukan. Jadi di sini bahwa
untuk orang-orang yang menjolimi kita, untuk orang-orang yang menyakiti kita, ya, ataupun yang kita bilang seorang karmik, orang ketiga, ataupun orang yang hadir di kehidupan orang lain, tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan untuk sebuah harapan tentang sebuah takdir, sebuah kemakmuran hidup, karena hanya ada sebuah kekecewaan, di mana kekecewaan yang dirasakan hanya bisa bersabar untuk sebuah kekecewaan. Ya, ini. Jadi harapan tinggallah harapan, sayang. Ini. Harapan untuk sebuah kebahagiaan, ingin suatu takdir dari seorang karmik. Bisa juga untuk orang yang menjolimi kita. Takdir kehidupan ingin sebuah kebahagiaan, untuk sebuah kemakmuran, kesejahteraan. Hanya akan ada kecewa, bahkan dia bersabar pun tetap jatuhnya kecewa. Ya sayang ya. Dan buat kalian yang melakukan semua kebaikan, atau kalian yang tertindas, kalian yang terjolimi, kalian yang tersakiti, apapun, kalian akan mendapatkan cinta, harapan tentang cinta yang kalian inginkan. Harus bersabar. Namun Tuhan sudah menempatkan cinta itu full, di mana kalian berharap, berdoa dengan ikhlas, semua akan dijabah. Amin kan sayang? Amin, Allahumma amin. Intinya kalian harus bersabar ya. Karena di sini harapan harus mempunyai harapan yang baik, apapun itu bentuknya. Dan di sini buat kalian Twin Flame, kemakmuran itu sudah di depan mata, di mana kalian bersabar untuk sebuah kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan tanpa batas, sudah dipersiapkan untuk soulmate connecting dan twin flame. Itu janji semesta. Alhamdulillah sayang, jadi harus tetap bersabar untuk semua yang sudah ditakdirkan sama Allah. Pesannya semesta, kalian tetap bersabar, tetap istikharah, tetap ikhtiar, tetap ikhlas, karena janji Tuhan untuk kalian ada. Untuk twin flame, soulmate connecting, atau untuk kalian yang terjolimi. Itu sayang. Dan di sini pesannya adalah dari kesulitan untuk sebuah kemakmuran, di mana yang berbuat suatu drama di dalam kehidupan, membuat sebuah konflik hanya karena materi, maka jelas
di kehidupannya pun nanti akan begitu-begitu saja. Siapapun orang yang memainkan sebuah drama kehidupan, kalau dia tidak menyelesaikan, dipastikan konflik di dalam kehidupan untuk sebuah kemakmuran dia tidak akan dapatkan. Sebagaimanapun dia berusaha akan sulit. Dan di mana kalian yang masih memainkan sebuah peranan dengan hasrat birahi, kalau kalian tidak melepaskan dan tidak membuat sebuah tembok, maka kalian akan menyesal. Jadi buat kalian yang masih saja membuat tembok untuk sebuah kesalahan atau tidak ingin mengakui atau mendenial semua perbuatan tentang sebuah kesalahan, tentang sebuah birahi, tentang sebuah hasrat, dan menyakiti hati kalian. Kalau mereka masih saja membuat sebuah tembok kehidupan yang harusnya mereka sadari. Karena apa? Ini on the reverse. Maka selamanya kalian hidup dalam ketidakpastian, bahkan hanya menerima ego yang tidak akan putus. Dalam artian, di dalam kehidupan apapun, manusia yang memakai egonya akan mendapatkan sebuah ketidakpastian di dalam hidup, bahkan untuk sebuah cinta dan kemakmuran, bahkan akan ada sebuah penyesalan yang tidak ada habis-habisnya. Ini pesannya. Dan buat kalian yang sudah berjuang, buat kalian yang melepaskan hubungan triparti, Tuhan tidak akan segan-segan untuk memberikan sebuah kebaikan di dalam hidup kalian. Kenapa? Karena kalian sudah mau berjuang untuk melepaskan yang namanya hubungan triparti. Karena setiap perjuangan ada pembayarannya. Seperti di awal tadi kan Mami ada bicara. Ya ini ternyata. Di mana kalian sudah berjuang untuk sebuah keseimbangan hidup, untuk kesetaraan hidup, untuk kebahagiaan hidup kalian, di mana kalian sudah melepaskan yang namanya hubungan triparti, maka miracle itu akan kalian dapatkan. Di mana kalian memang benar-benar sportif, benar-benar melepaskan yang namanya hubungan triparti, ya. Dan di sini yang ditutupi, nanti kita baca yang pesan dari semesta dan malaikat, ya. Dan yang ditutupi adalah ini tentang maskulin. Ininya di mana? Ternyata cinta kebahagiaan 2021-nya ada di mana? Di maskulin. Semua kebahagiaan, semua yang namanya keberkahan bisa didapatkan, bahkan sebagian
Suka atau tidak suka kalian, menerima atau tidak menerima, hubungan twin flame akan dikembalikan. Dan tujuan Tuhan mengembalikan kalian memang sudah takdir. Walaupun ini masih berjalan karena harapan maskulin masih belum jelas. Ini karena apa? Karena apa harapannya? Harapannya harus bersabar untuk sebuah kekecewaan yang dia perbuat. Maskulin mempunyai miracle, maskulin mempunyai berkah. Namun berkah yang dia akan dapatkan harus mempunyai tujuan untuk sebuah harapan. Kalau dia tidak paham dengan pembelajaran hidup, kalau dia tidak paham dengan apa yang namanya karma, maka hanya bisa bersabar untuk sebuah kekecewaan. Buset. Ini. Kalau di sini muncul karmik feminim, hanya muncul sebagai pasangan twin flame. Karena apa? Energi keberkahan itu ada di diri feminim. Karena 2021. Dan ini ada di mana? Di maskulin. Ya. Di maskulin ada, tapi masih on the reverse. Kalian akan dipersatukan. Kalian sudah memang soul kontrak apapun yang terjadi. Guys, 2021. Ini berkah yang akan didapat, di mana maskulin benar-benar tahu dan menjalani karma. Kalau dia tidak melakukan apa yang Tuhan sudah signalkan, ya tidak akan terjadi. Yang akan terjadi adalah ini hanya tujuan sebuah harapan yang tidak pasti, harapan yang halu, hanya bisa bersabar dengan kecewa tanpa batasan. Dan di mana di sini buat orang yang menyakiti hati kalian atau menjolimi kalian, ya, hanya mendapatkan kecewa tanpa batas, kemakmuran, kesejahteraan, bahkan takdir pun hanya harapan. Harapan yang tidak pasti dan tidak jelas. Dan di sini kenapa? Kalau maskulin masih saja seorang player, tidak membuang kekanak-kanakannya dia, imeturnya dia, dan masih mengingkari sebuah hubungan twin flame, bahkan mencari sana sini sebuah cinta, maka dipastikan apa? Kekecewaan. Karena sampai kapanpun cinta sejati yang dicari oleh maskulin tidak akan pernah dia dapatkan.
Kalau dia tidak menghentikan permainannya dia, maka jangan berharap untuk sebuah cinta sejati. Dia tidak akan dapatkan. Kalau dia tidak mengakhiri, ya, tidak membagi cinta dan tidak mengakhiri sebuah keegoisan dia, kemunafikannya dia, kekanak-kanakannya dia, Tuhan tidak mengizinkan atau tidak akan pernah memberikan apa yang namanya cinta sejati. Ini. Itu yang terjadi, sayangku. Kalau saja masih memakai ego, ya, tidak bisa terjadi. Itu yang terjadi. Sakit, sungguh sakit, pedih, sungguh pedih. Makanya harus dikasih apa? Pelajaran hidup. Bukan dikasih obat merah, Mami. Luka luka. Iya, luka hati, luka batin. Nah. Karena apa? Cinta sejati itu hanya ada di jiwa twin flame. Berkah yang begitu besar di tahun 2021 akan dirasakan oleh divine masculine, yaitu divine feminine yang mempunyai begitu banyak berkah, begitu banyak miracle, begitu banyak keajaiban untuk sebuah keberkahan. Ini yang akan dirasakan oleh divine masculine. Wow. Dan di sini pesan dari semesta seremoni, yaitu sebuah jamuan makan, undangan. Tuhan sudah mempersiapkan berkah yang begitu banyak di 2021 untuk semua twin flame, untuk semua cinta sejati. Dan seremoni ini adalah perayaan, undangan semesta untuk sebuah makan malam, yaitu apa? Sebuah keberkahan. Wow. Dan di sini semesta bilang dari malaikat cinta, hope is the conduit for miracle. My energy create my reality. What I focus on is what I will manifest. My fearless freedom light up the world. Joy is the ultimate creator. When I'm in alignment with the love of the universe, peace cannot be disturbed. I honor how I want to feel. I choose love no matter what. Semesta bilang, kalau kalian menginginkan sebuah miracle, ya, hope is the conduit for miracle, sebuah miracle. Dan tadi on the reverse sama juga miracle. Kalau kalian ingin mendapatkan sebuah keajaiban, semesta malaikat cinta bilang untuk miracle sebuah cinta sejati, ya, sebuah cinta sejati yang kalian inginkan, kalian harus paham bagaimana kalian memanifestasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian memakai energi kalian untuk sebuah kejahatan, jadinya jahat. Kalian memakai untuk energi kebaikan, jadinya baik. Karena tertrigger apapun yang kalian lakukan untuk sebuah kebaikan dan keburukan. Karena kalian menciptakan sebuah kenyataan di mana kalian fokus untuk memanifestasikan sesuatu, baik menjadi baik, buruk menjadi buruk. Itu di mana kalian menginginkan sebuah kebebasan, dan Tuhan juga akan memberikan sebuah kebebasan di mana
kalian memanifestasikannya sesuai dengan niatnya kalian. Dimana kalian niatnya jelek, jadinya jelek. Dimana kalian merasa ingin sebuah kebebasan, ya, untuk mendapatkan sebuah kemakmuran dengan memakai apapun bentuk dan caranya, maka Tuhan tidak segan-segan untuk menciptakan sebuah kebahagiaan sesuai dengan manifestasi yang kalian lakukan. Kalian memanifestasikan tidak baik, ya jadinya tidak baik, buruk jadi buruk. Karena Tuhan yang menciptakan manusia dengan baik. Dan di sini ketika kalian sadar bahwa kebahagiaan itu kalian rusak, kenyamanan hidup kalian rusak, dan kalian tidak pernah memakai namanya mata hati kalian, maka di sini tidak ada kedamaian. Bahkan kalian akan terganggu sampai kapanpun tanpa kalian sadari. Tidak ada yang namanya cinta sejati, di mana kalian berbuat jahat, memanifestasikan sesuai dengan niat dan mata hati kalian tertutup, yaitu yang akan kalian dapatkan, di mana kalian tidak akan pernah merasa apa-apa. Untuk merasakan sebuah hasrat cinta pun tidak akan kalian dapatkan. Karena apa? Kalian tidak peduli bagaimananya kalian mendapatkan cinta, tidak peduli bagaimana kalian merusak cinta, kalian tidak peduli bagaimana untuk memilih sebuah cinta. Makanya di sini kalian akan merasakan sesuai apa yang kalian niatkan, di mana kalian merusak sebuah kedamaian tentang sebuah cinta. Kalian merusak, kalian mengganggu proses dalam kehidupan yang di-create oleh universe, ya. Tentang sebuah kebahagiaan di creator sama universe, ya kalian mendapatkan sesuai itu yang semesta lewat malaikat cinta bilang. Wow. Ya Tuhan, sesak mami. Ngopi dulu ya. Sebentar. Energinya berat sayang. Dan ini yang ditutup. Apa pesan rahasianya dari semesta? Lack stillness. Di mana kalian mencari sebuah kebebasan, mencari sebuah kebahagiaan, mencari semua yang kalian inginkan hanya untuk kepentingan diri kalian sendiri, maka Tuhan akan mengambil atau kalian tidak akan pernah merasakan sebuah kebahagiaan. Bahkan kalian merasa seperti tidak punya siapa-siapa, hidup sendiri, stillness. Tidak ada sebuah kebahagiaan atau tidak ada yang namanya keindahan hidup. Ini yang Tuhan simpan untuk sebuah rahasia kehidupan, di mana pada saat kalian bersama nih, kalian merasakan sebuah apa? Tidak ada sebuah kebebasan, terperangkap dalam sebuah situasi yang menurut kalian tidak bisa melakukan apa-apa karena keegoisan kalian. Akhirnya kalian terkurung sendiri dengan keegoisan kalian sendiri, dan akhirnya ya Tuhan memberikan. Kalian ingin bebas, Tuhan bebaskan dengan kesendirian. Itu. Dan di sini, when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back. I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Then what? Attack, pain, fear, judgment, and any form of separation are merely call for help. I surrender to power greater than me. Ya. Ini semua
on the reverse. Jadi, di mana kalian tidak pernah menerima cinta yang Tuhan berikan, universe berikan, bahkan kalian menerima pelajaran hidup itu, kalian anggap main-main. Sebenarnya itu adalah membuat kalian untuk bisa tahu, ya, namanya sinar ilahi yang membimbing kalian untuk sebuah kebahagiaan. Namun kalian menolak. Kalian menolak dari semua yang Tuhan berikan, universe berikan, yaitu sebuah kemuliaan dan keberkahan. Kalian tolak. Dan di sini kalian menolak hanya karena apa? Hasrat, tidak pernah mempercayai pasangan kalian, bahkan tidak pernah fokus dalam kehidupan, hanya memikirkan diri sendiri dan masih egois, tidak mau bertumbuh, berkembang, bahkan tidak dewasa. Itu. Dan di sini kalian tidak pernah memahami di mana kalian merasa benar, tidak pernah merasa saling menyerang, tidak pernah merasa membuat pasangan kalian sakit, tidak pernah jujur bahkan selalu berbohong, tidak pernah percaya dengan sebuah keadilan, dan berharap bahwa kebaikan yang kalian inginkan itu mengkreat sebuah perpisahan yang ujung-ujungnya adalah kalian nanti akan berteriak dengan kata hati kalian untuk meminta pertolongan kepada semesta, untuk mengembalikan semua apa yang sudah kalian lakukan terhadap orang-orang yang kalian sakiti atau yang kalian zolimi. Bahkan kalian akan berteriak kembali untuk meminta tolong kepada Tuhan. Dan di mana kalian tidak menyerahkan semua, bahwa apa yang kalian ambil atau apa yang kalian lakukan untuk sebuah kesakitan hidup, dan kalian yang mengkreat, bukan semesta, Tuhan yang mengkreat, maka kalian akan merasakan lebih daripada yang pasangan kalian rasakan. Dimana kalian kalau tidak menyerah atau sadar apa yang kalian perbuat itu adalah sebuah kesalahan. Kalau kalian tidak menyesali, ya kalau kalian tetap saja dengan tindakan yang kalian rasa ini sebuah kebebasan, nih butterfly, ya, mohon maaf, Tuhan tidak akan menyerahkan apapun yang namanya kebahagiaan. Kalian tidak mau menyerah, ya Tuhan juga tidak mau menyerah. Sorry have to say, darling, ya ini. Dan kita mau lihat kesimpulannya adalah oke. Ya. Kesimpulannya adalah di mana kalian yang berbuat sebuah kejahatan, berbuat sebuah ketidakbaikan, bahkan kalian dengan egoisnya meninggalkan pasangan kalian tanpa rasa bersalah, hanya karena birahi, hanya karena tergoda dengan nafsu setan, hanya karena ketergantungan dengan addiction, drug, alkohol, money, seks, apapun itu bentuknya ketergantungan. Dan jangankan untuk tidur nyenyak, mungkin bahkan sebagian dari kalian tidak bisa tidur. Insomnia, ya, bahkan ada yang sakit hanya karena tidak bisa beristirahat. Dan memang inilah yang kalian dapatkan, devil, karena energi kegelapan di diri kalian men-trigger kembali, di mana kalian melakukan sebuah kesalahan hanya karena keserakahan. Kalau kalian tidak meninggalkan yang namanya ini, The Emperor, keserakahan hidup, kesombongan hidup, kemunafikan hidup, ya, jangan harap semua akan ke-trigger kembali. Semesta bilang
sampai kapanpun, wallahu alam, tidak tahu. Mami tidak bisa memastikan ini yang akan terjadi pada diri kalian yang menjolimi di saat dan waktu yang seperti apa. Mami tidak bisa menjawab. Dan di sini buat kalian 2021, persiapkan untuk sebuah kemakmuran di mana kalian yang tersakiti, siap-siaplah untuk sebuah kemakmuran, kesejahteraan, kehidupan yang lebih layak, kehidupan yang lebih baik, bahkan barokah yang tiada hentinya seperti air yang mengalir. Itulah rezeki kalian. Semakin kalian ambil, semakin rezeki itu, dan semakin air itu tidak akan habis. Bahkan yang tadinya kalian tidak dianggap sebagai manusia, Tuhan memberikan kecemerlangan di diri kalian. Bahkan kalian akan bersinar, shining atau glowing. Nah, itu yang akan terjadi, di mana kalian akan melupakan apa yang namanya sakit hati, dan kalian tidak akan pernah mendapatkan yang namanya hubungan triparti lagi. Kalian tidak akan mendapatkan yang namanya kesakit hatian. Bahkan sebagian dari kalian yang sudah benar-benar mencintai Tuhan, mencintai Allah tanpa batas, tanpa pamrih, tidak akan dihalalkan sama semesta hati kalian sakit kembali karena triparti. Bahkan semesta akan mengirimkan sebuah penawaran cinta yang akan datang kepada kalian. Tidak tahu penawaran cinta seperti apa, yang jelas penawaran cinta yang datang yang tidak akan pernah membuat kalian sakit hati lagi karena hubungan triparti, dan tidak akan pernah lagi kalian mendapat kesulitan, bahkan barokah tanpa batas, tanpa henti. Amin kan sayang? Alhamdulillah wa syukurillah. Dan di sini siapapun yang melakukan sebuah percintaan, ya, percintaan hanya untuk mendapatkan kesejahteraan, tidak akan lepas. Dia melakukan triparti, kembalinya pun akan triparti, tidak akan pernah stop. Inilah kehidupan cinta dari seorang karbik. Ini berharap untuk sebuah materi kebahagiaan dan apapun bentuk, bahkan untuk sebuah cinta. Dia yang melakukan hubungan triparti, jatuhnya akan triparti lagi. Jadi hukum tanam tuai tetap berlaku, ya. Tidak ada yang namanya sebuah keabadian, sebuah cinta sejati, tidak ada. Dan di sini semesta bilang, fokus untuk kalian di masa yang akan datang. Jangan selalu terbawa oleh emosi, ya, dengan emosi yang naik turun. Jangan. Fokuslah pada kehidupan. Kalian mau apa? Masih ada waktu. Niatkan yang baik, fokus. Karena apa? Tujuan hidup kalian harus jelas. Jangan seperti air di pantai, kadang naik, kadang surut. Seperti ombak, kadang ombaknya melaju, kadang tidak ada ombak. Bias, hanya ada bias, tetapi tidak seperti yang kalian inginkan. Bahkan tetap ada mendung di atas matahari. Pakailah intuisi, pakailah jiwa, pakailah hati, berserah diri kepada Allah. Yakin kalian semua mempunyai intuisi, jiwa, dan Tuhan tahu di mana kalian memakainya. Tuhan akan segera mengaktifkan yang namanya cinta. Akan diaktifkan.
di mana kalian sudah memakai intuisi, Tuhan akan mengaktifkan semua yang namanya cinta tanpa sakit hati. Ini ya, pakailah intuisi kalian, dan pesannya di sini adalah I'm the loving energy of universe ya. Energi universe akan kalian dapatkan di mana kalian sudah memakai intuisi dan healing. Kalian sudah mendetok diri kalian di mana semesta tidak akan ragu-ragu memberikan energinya untuk apa? Untuk kebahagiaan kalian. Karena ini energi universe tidak akan pernah salah. Untuk sebuah cinta di mana Tuhan sudah mengaktifkan, maka akan ditiupkan ruh sebuah cinta akan hidup lagi. Tergantung insting Anda. Insting kalian seperti serigala yang mempunyai insting tajam. Ya. Kalian harus bisa melihat di mana kebaikan, di mana keburukan, di mana yang benar, di mana yang salah, di mana yang harus kalian lakukan atau tidak. Pakailah insting kalian. Sehingga Tuhan bisa mengaktifkan untuk sebuah nyawa cinta kalian, untuk sebuah cinta sejati di 2021. Di mana kalian tidak memakai insting, jadi tidak ada tujuan dan harapan, hanya bisa bersabar untuk sebuah kekecewaan. Mana yang kalian ingin pilih, kalian bisa menentukan jalan pilihan kalian sendiri ya. Itu pesan dari semesta untuk detik-detik di penghujung tahun 2020. Semoga ini bisa resonate sayang. Kalian doakan, niatkan untuk di 2021 sebuah kebaikan tidak akan pernah meleset dengan berkah yang Tuhan berikan karena sudah janji Tuhan. Di mana kalian membuat suatu kenistaan, suatu keserakahan, suatu kezoliman, maka Tuhan juga mempunyai janji yang sama. Tidak ada bedanya. Sama-sama kalian akan menerima hadiah di 2021. Tetap jadi diri kalian dan jangan lupa selalu berikhtiar dan beribadah sesuai kepercayaan kalian. Yakin kebesaran ilahi itu ada. Kebesaran Tuhan tanpa batas di mana kita mau menerima sebuah hadiah tersebut dengan keikhlasan dan tulus. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona. Sekali lagi, keluarga besar MDF Recycle, Mami Dona, family, dan seluruh keluarga besar mengucapkan Happy New Year, selamat tahun baru. Semoga kalian menjadi manusia yang baru, rezeki yang baru, harapan yang baru, kesuksesan yang baru, dan perjalanan hidup yang baru. Karena Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Bye-bye sayang, I love you, Mami cinta dan sayang kalian. Tetap menjadi diri sendiri. Dah, bye-bye.